Jangan kamu pernah takut miskin ketika kamu mau bersedekah. Meskipun sedekah yang kamu berikan tak banyak, namun dengan hati yang sangat ikhlas, maka kamu bisa merasakan keajaibannya. Apalagi buat para pedagang, pedagang apa saja. Meskipun belum ada yang membeli di tempat usahamu, jangan pernah kamu mengatakan kamu tidak bisa berbagi karena kamu itu belum ada penglaris atau belum ada yang membuka usaha kamu di pagi hari. Jadi, ketika kita dalam keadaan sulit di tempat usaha kita, baiknya bersedekahlah. Bersedekah kepada siapa saja yang datang bertamu ke tempat usaha kita. Dan aku pernah membuktikannya. Kali ini aku akan berbagi keajaiban testimoni dari kedahsyatan sedekah yang aku lakukan seharian penuh kepada beberapa orang. Dan hasilnya belum aku rasakan di hari itu, namun aku rasakan di esok harinya. Bagaimana kisahku? Mari kita simak sampai habis. Ini dia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Kali ini aku akan berbagi testimoni keajaiban sedekah di tempat usaha. Bagi para pejuang rupiah atau pedagang, jangan kamu berkecil hati ketika daganganmu sepi. Saat itulah kamu begitu banyak peluang yang besar untuk bersedekah. Kenapa kita harus bersedekah di saat kita sedang sulit? Padahal orang-orang yang bersedekah itu harus orang yang punya uang. Itu kesalahan saat berpikir. Yang sebenarnya adalah sedekah paling terbaik ketika kita itu dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Sebelum aku lanjutkan ke testimoni aku, siapapun yang ingin mengirimkan testimoni keajaiban apa saja bisa kirimkan ke nomor WA aku 0821 9505 4507. Nanti insya Allah akan aku bacakan dan aku sharingkan ke teman-teman semua yang ada di luar sana, pejuang-pejuang keajaiban, agar mereka bisa mendapatkan manfaat dan kamu bisa mendapatkan amal jariah dari testimoni yang kamu berikan. Ya teman-teman, singkat cerita, aku adalah seorang pedagang buah musiman, yang dimana ketika buah-buah mangga itu nanti bermusim, baru itu aku akan melakukan penjualan di tepatnya di pinggiran-pinggiran jalan, karena akses dari Kota Bitung dan Kota Manado itu jalur di lewat situ. Jadi aku itu berjualan di sana. Dan singkat cerita, hari aku berjualan dan buka usaha dengan seperti biasa. Sebelum pergi ke tempat usaha, aku mandi terlebih dahulu, bersih-bersih badan, dan aku sholat duha 2 rakaat. Lalu aku meminta keberkahan dari Allah. Turun dengan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim, dan aku berangkat ke tempat usaha meminta ridho kepada Allah. Sesampai di sana, di tempat usahaku, seperti biasa juga aku melakukan hal yang sama. Sebelum masuk ke tempat usaha, aku mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Dan setelah di dalamnya aku mulai membaca suratul Al-Fatihah sekali, surat Ayatul Kursi 1 kali, dan Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzubirabbil falaq sekali, Qul a'udzubirabbin nas sekali. Dan aku mulai bersalawat kepada baginda Rasulullah. Lalu aku membuka tempat usaha. Biasanya saat aku sudah mulai membuka usaha, sudah ada orang yang membeli. Namun di hari itu sudah sekitaran 2:30 sore, tidak ada yang mau belanja buah di tempat aku. Mobilnya hanya lewat-lewat saja dan singgah di tempat usaha orang lain. Tapi aku tetap berpikir positif, yaitu mungkin rezekiku belum hari ini, mungkin besok, atau mungkin Allah memberikan dengan bentuk rezeki dalam versi yang lain. Jadi aku terus bersabar sampai menunggu. Akhirnya yang datang siapa? Aku malah terkejut, yang datang adalah seorang nenek-nenek, dan dia itu nggak sempat turun dari motor. Dia hanya mengatakan seperti ini, "Nak, nenek mau beli buah mangga dengan harga Rp3.000 karena nenek ini hanya memiliki uang Rp3.000 saja." Dan mangga yang aku jual waktu itu, yaitu mangga damar merah, itu harganya Rp25.000 per loyang. Kira-kira kalau jadi di posisi kamu akan memberi atau tidak? Namun di posisi aku, alhamdulillah aku memberikannya, dan nenek itu memberikan uang padaku, aku tidak mengambilnya. Aku hanya bilang, "Nek, hati-hati di jalan, ini untuk cucu nenek dan semoga selamat sampai tujuan." Satu peluang mendapatkan doa. Nenek itu mendoakan aku dengan doa-doa yang sangat-sangat luar biasa. Dan setelah nenek itu pergi dari tempat usahaku, datang lagi seorang perempuan yang menjual minyak baju. Dia memakai jilbab dan dia berjalan cukup sangat jauh, namun tidak ada yang membeli minyaknya. Dan dia menawarkan minyak itu kepada aku.
Dan aku waktu itu alhamdulillah masih tersisa uang di dompet dan aku membeli minyak yang paling murah yaitu 10.000 rupiah. Dengan napas terengah-engah, dia itu meminta aku untuk memberikan dia buah yang sudah tidak layak dijual. Namun ya, kita tidak bisa memberikan segala sesuatu yang kita saja tidak mau memakannya. Ingat para pedagang, jangan berikan segala sesuatu kepada orang lain sedangkan kamu sendiri tidak mau memakannya. Dan kali itu aku memberikan dia mangga damar pula, 1 loyang, dan aku menyerahkan dan dia bilang, "Mbak, ini sudah terlalu banyak, sedikit saja, ambil saja 2 buah saja." Namun setelah aku kasih, alhamdulillah dia memakannya sampai habis. Mungkin dia sangat lapar atau sangat haus waktu itu. Setelah selesai, dia pun sama memberikan aku doa dengan doa kebaikan. Masya Allah, doa yang sangat-sangat luar biasa. Dan alhamdulillah sampai malamnya tidak ada yang membeli. Alhamdulillah. Begitulah kata aku, Allah pasti punya rencana, Allah pasti punya rezeki yang lain, Allah pasti tahu yang terbaik. Sampailah pada besok hari dan alhamdulillah aku pergi dengan amalan-amalan yang sama. Setelah tempat usaha, baru di jam 8 pagi usahaku itu diborong oleh seseorang dengan harga 300 lebih sekali datang, dan yang kedua diborong dengan harga 400 lebih, hampir 500.000, dan aku pula mendapatkan plus bonusnya yaitu 50.000. Dan kamu tahu yang paling berkesan ketika di setengah 5 sore perjamuan bapak-bapak kolom, mungkin aku nggak tahu itu dari umat Nasrani. Mereka itu ada ibadah kolom besar-besaran di Bitung. Masya Allah luar biasa, aku tidak pernah menghitung berapa yang mereka belanjakan. Namun ada satu mobil yang benar-benar tuh berbelanja sebesar 850.000. Dan akhirnya setelah malam selesai habis sholat isya, aku dan suami menghitung uang. Modal yang kami pakai tadi hanya tidak sampai 1 juta dan kami mendapatkan uang 3.500.000. Lihatlah keajaiban sedekah yang pernah aku rasakan ketika kita sedang berdagang. Jangan pernah takut memberi kepada siapapun, meskipun dagangan kita itu belum ada yang membeli, karena sesungguhnya Allah tahu dan Allah yang akan memberikan kamu yang paling terbaik. Dan jangan pernah ketika ada yang membeli kepadamu, di awal-awalnya kamu melakukan teknik seperti ini. Begitu orang membayar kepadamu dan kamu memukul-mukulkan uang ini di jualan-jualan kamu dan kamu berkata laris. Namun katakanlah ini, alhamdulillah atas segala nikmat Allah, semoga nikmat hari ini bertambah berkah dan bertambah banyak. Begitulah tips dan caranya. Jangan sesekali mengatakan seperti itu, karena itu termasuk segala perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam ketika kita berdagang. Nah, inilah testimoni dari aku, keajaiban sedekah yang aku pernah rasakan, dan begitu banyak lagi keajaiban sedekah di tempat usaha, di rumah bahkan, dan tiba-tiba rezeki itu datang mengalir seperti air yang tak pernah putus. Ketika kita pun tidak memiliki pekerjaan dan usaha, rezeki itu terus datang. Karena apa? Karena kita rajin bersedekah. Jadi teman-temanku sekalian, jangan pernah kamu mengecilkan apa yang Allah perintahkan, karena sesungguhnya di balik rezeki kita ada rezeki orang lain. Dan jangan pernah takut miskin, karena kamu bersedekah, insya Allah hartamu akan menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.